Tiap hari, dia harus menancapkan jarum jahit di sekitar pintu, lalu menarik benang tipis dari satu ujung melalui lubang jarum tersebut dan mengikatnya dengan simpul mati. Ujung lainnya ditarik ke lantai 2 dan diikatkan pada pria yang terluka dan mengenakan helm. Tujuannya adalah memanfaatkan pria ini untuk menjebak musuh yang akan datang. Kemudian, dia mengikatkan benang tipis pada pelatuk senjata dan menggunakan cara yang sama, memasukkan benang tersebut melalui lubang jarum di langit-langit dan mengikatnya pada kursi tempat pria dengan helm itu duduk. Seiring benang yang semakin tegang, senjata berhasil digantung di udara. Setelah memasang jebakan ini, Marni segera bersembunyi di balik lemari. Tak lama kemudian, seperti yang dia duga, seorang pria bersenjata datang keluar rumah. Marni menahan napas menunggu pria itu masuk ke dalam jebakan. Tak lama, Supri membuka pintu tanpa curiga, sepenuhnya tak menyadari bahwa jebakan telah aktif. Begitu pintu terbuka sedikit lebih lebar, benang tipis yang tegang langsung menarik si bandar narkoba dari lantai 2, yang memicu reaksi berantai. Akhirnya, saat benang itu menarik, senjata dengan lancar sampai ke tangan pria dengan helm. Namun, di saat yang kritis, ternyata senjata itu tidak punya peluru. Pada saat yang bersamaan, Supri juga berhasil melepaskan diri dari ikatannya. Melihat rencananya gagal, Marni cepat-cepat mengambil koper terkunci berisi uang tunai dan melarikan diri melalui pintu belakang. Tapi, koper berat itu malah menghambat kecepatan pelariannya. Tak lama, Supri mengejarnya dan menembaknya tepat di kepala. Setelah menghitung uang 1 juta yang ada di dalam koper, Supri pergi dengan puas. Namun, tak disangka, Marni yang hampir tak sadar itu terbangun detik berikutnya. Ternyata, dia kembali ke 1 jam yang lalu. Melihat ke lantai, ternyata masih ada 2 bandar narkoba yang terluka tergeletak di sana. Kali ini, dia memilih untuk tidak menyelamatkan keduanya, tetapi langsung menelepon polisi. Namun, dia tetap ingin memiliki uang 1 juta itu. Jadi dia menyembunyikannya lagi. Tak disangka, dia gagal menyembunyikannya dari polisi. Melihat narkoba berserakan di jalan, sang sersan yang berpengalaman segera mengerti bahwa ini adalah hasil transaksi narkoba yang gagal. Karena kedua pihak yang terlibat transaksi tergeletak di tanah, uang itu pasti tidak bisa menghilang begitu saja. Jadi, dia membuka bagasi mobil Marni. Tak disangka, tidak ada apa-apa di dalamnya. Namun, hal itu justru membuatnya menemukan gulungan benang besar di belakang mobil. Tentu saja, koper terkunci itu disembunyikan di dalamnya. Pada akhirnya, Marni ditangkap dan dibawa ke kantor polisi bersama kedua bandar narkoba karena menyembunyikan uang curian. Mereka semua diikat di sudut-sudut ruangan yang sama. Sementara sang sersan pergi ke kamar mandi, Marni terpikirkan cara untuk kabur. Dia meminta pria dengan helm di seberangnya untuk melepas sabuk dan tali sepatu, lalu mengikat keduanya. Setelah itu, dengan mengayunkan sabuk, mereka berhasil mendekati kunci yang ada di meja. Marni juga tidak diam. Dia mengeluarkan selembar kertas dari kotak jahitnya, melipatnya menjadi tabung kertas, dan memasukkan jarum jahit di dalamnya sehingga membuat pelontar sederhana. Kemudian, dia memasukkan pelontar itu ke mulutnya dan meniup dengan keras. Jarum jahit yang meluncur dengan mulus menembus cincin kunci dan menancap pada sabuk. Dengan cara ini, selama keduanya perlahan menarik sabuk dan jarum jahit itu, kunci mungkin akan jatuh ke lantai. Namun, saat mereka hampir berhasil, bos bandar narkoba, Supri, muncul.